Anak ini. Di atas langit, ada sentuhan warna biru besi pada corak pembangkit tenaga suci itu. Dia menatap dingin ke arah Qin Yichen, yang keluar perlahan di pegunungan dan hutan di kejauhan. Meskipun langkah kaki yang terakhir agak ceroboh, nafas di tubuhnya sama sekali tidak terlalu lemah. Jelas, dia tidak dipukul dengan buruk. Bahkan pembangkit tenaga senior yang suci ini tidak menyangka Qin Yichen begitu sulit untuk dibersihkan. Di bawah serangan yang tidak dia simpan, yang terakhir mampu menahan poin seperti itu. Sebagai pembangkit tenaga senior tingkat suci, dalam serangkaian operasi langsung, dia bahkan tidak memenangkan junior suci ini, yang mau tidak mau membuat hatinya sedikit marah. Aku akan melihat seberapa keras tulang anakmu. Di atas langit, rasa dingin di mata pembangkit tenaga listrik senior yang suci itu melintas. Niat membunuh meresap, dan minuman keras terdengar di langit. Sua. Dengan teriakan itu, bila tajam di tangannya melambai lagi, dan Heaven and Earth True Origin melonjak dengan liar. Energi pedang yang lebih besar dari sebelumnya juga terkondensasi, menghadap lagi. Qin Yichen sangat marah. Dan energi pedang ini sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Dengan amarahnya, jalan setapak di bawah tanah terkoyak oleh jalan setapak, dan udara dingin menyebar ke atas jurang. Sama seperti deretan naga es. Melihatnya seperti ini, pembangkit tenaga senior yang suci jelas sangat kuat dalam niat membunuh. Penampilan Qin Yichen juga membuatnya mengerti bahwa karena dia menembaknya hari ini, dia tidak boleh dibunuh. Jika tidak, anak itu akan tumbuh dewasa. Ini pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Energi pedang yang tajam dengan cepat membesar di murid Qin Yichen, tapi dia masih tidak punya niat untuk mengelak. Di lengannya, kekuatan perkasa ditumpangkan lagi. Saat berikutnya, kakinya merosot, dan tubuhnya melesat seperti biasa. Kematian. Ketika saya melihat Qin Yichen, saya berani bersikap keras. Pembangkit tenaga senior suci itu juga minum sedikit, dan ada kilatan yin di matanya. Tubuhnya juga bergerak dengan ganas. Tangannya menari di atas bilah tajam putih. Bersembunyi setelah energi pedang yang besar itu, dia menyerbu Qin Yichen. Mati. Melalui energi kata putih, pembangkit tenaga listrik senior yang suci tampaknya telah melihat keputusasaan di wajah Qin Yichen, dan semburat cahaya samar muncul di sudut mulutnya. Beruang. Tepat ketika tinju Qin Yichen hendak mengenai energi pedang, di bawah kakinya, tiba-tiba ada udara gelap di sekelilingnya. Saat berikutnya, energi pedang putih telah ditebang. Pada saat ini, pembangkit tenaga senior yang suci sedikit terpana, karena dia merasa energi pedangnya sepertinya terpotong di udara. Tidak baik. Saat berikutnya, pembangkit tenaga senior yang suci ini sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kaulah yang mati. Dan saat dia bersiap untuk mundur, suara dingin tiba-tiba terdengar ringan di telinganya. Kenapa dia muncul di sini? Tanda seru. Ini hanyalah hembusan nafas, dan yang terakhir muncul di belakangnya bahkan tanpa menyadarinya. Tidak berguna. Bahkan jika kamu baru saja menyerang, kamu tidak bisa membunuhku. Pembangkit tenaga suci berteriak dengan marah. True Origin mengembun di belakangnya, dan sepotong baju besi es tiba-tiba muncul. Segera, ketika dia menggerakkan tangannya, bilah putih itu menusuk tepat di belakangnya. Namun, ketika dia berbalik, dia hanya melihat seberkas cahaya merah melintas, dan saat berikutnya, kekuatan dahsyat mengalir deras. Bang! Ketika kekuatan ini mengenai, tubuh pembangkit tenaga suci ini tiba-tiba meledak, dan dia merasa bahwa kekuatan ini jauh dari kekuatan yang digunakan oleh Qin Yichen untuk menghancurkan energi pedangnya. Dari pertahanan yang dia letakkan dengan tergesa-gesa tidak memainkan peran apapun tetapi dihancurkan dengan ganas. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat mengalir di punggungnya. Puci. Pada saat ini, seteguk darah menyembur keluar dari mulut pembangkit tenaga suci tingkat tinggi itu, dan dia melihat tinju yang melewati dadanya dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Melihat wajah penuh ketakutan, wajah Qin Yichen terasa dingin. Detik berikutnya, dia juga perlahan menarik telapak tangan tanpa ekspresi, dan di pembangkit tenaga suci di depannya, nafasnya benar-benar merana. Ketika tinju Qin Yichen menembus tubuhnya, kekuatan dahsyat telah benar-benar menghancurkan vitalitasnya di dalam tubuh, dan pembangkit tenaga listrik suci tingkat tinggi yang berdiri di saat-saat terakhir sudah mati. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu salahkan aku untuk itu. Qin Yichen berbisik dan mendorong, dan mayat tak bernyawa itu jatuh ke bawah. Dan dia berbalik sedikit, melihat ke belakang pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang suci itu. Kamu membunuhnya? Tanda seru. Apa yang baru saja terjadi adalah antara lampu listrik dan batu api. Untuk saat terakhir, dia masih menatap temannya dengan tatapan mencemooh Qin Yichen-nya. Tapi saat berikutnya, junior yang dibenci oleh mereka sudah membunuh teman-temannya. Melihat pemuda berwajah dingin itu, ada ekspresi ketakutan yang kuat di wajah pusat kekuatan senior yang suci ini. Awalnya, ketika mereka mengetahui bahwa targetnya adalah Qin Yichen, mereka tetap tidak peduli. Nama yang terakhir itu bagus, tapi itu hanya junior suci, itu saja. Namun,
Saat ini dia baru ingat bahwa Qin Yichen tidak tahu berapa banyak orang suci yang hidup di sana. Dia sama sekali bukan junior biasa, tapi iblis yang tidak berkedip. Apakah kamu secara naif berpikir bahwa aku ingin menyerah begitu saja? Qin Yichen mencibir, menatap langsung ke Holy Senior Powerhouse. Darah yang terbuka di tinjunya terus menetes. Samar-samar terlihat, di tubuhnya, ada beberapa organ dalam yang rusak. Dia berdiri di sana dengan tenang, bahkan sedikit merosot, tetapi dia terlihat seperti ini. Tetapi menakutkan seperti Asura yang sama yang memanen kehidupan manusia. Nah, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu tunggu. Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan menguburnya. Melihat Qin Yichen seperti Asura, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang suci memiliki rambut di hati. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, tetapi dia tidak menembak Qin Yichen, tetapi menangkap mayat yang lemah itu. Setelah melihat Qin Yichen dengan ganas, dia terbang menjauh. Dengan begitu, seolah-olah dia takut Qin Yichen akan menyerangnya lagi.